Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah proses yang dialami semua perempuan saat menjelang dewasa. Seperti apakah persiapan saat menghadapi menstruasi? Sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update seputar dunia kesehatan. Menstruasi ini ditandai dengan keluarnya darah, artinya alat reproduksi kamu mulai aktif hingga nantinya siap menjadi seorang ibu. Menstruasi pertama biasanya terjadi pada gadis berusia 12 tahun atau sekitar 2 sampai dengan 3 tahun setelah payudara mulai tumbuh. Siklus menstruasi biasanya terjadi selama 3 sampai dengan 7 hari dan berulang setiap 21 hingga 30 hari. Namun, rata-rata setiap orang berbeda karena semua tergantung beberapa faktor yang menyebabkan menstruasi datang lebih cepat atau lambat. Apa saja sih yang terjadi saat menstruasi? Yang pertama, saat menstruasi pasti ditandai dengan keluarnya darah dari vagina atau kemaluan secara alami. Yang kedua, menstruasi biasanya terjadi 1 kali dalam 1 bulan. Yang ketiga, terjadi perubahan fisik dan perilaku serta perasaan kurang nyaman pada fisik yang berubah. Dan juga akan terjadi perubahan suasana hati yang berpengaruh pada tingkah laku. Yang keempat, saat pertama kali menstruasi pasti akan mengalami takut, malu, bahkan panik. Yang kelima, tembus pada rok atau celana yang sedang dipakai karena noda merah menstruasinya. Tapi, tenang, masih banyak cara untuk menutupinya. Yang keenam, jika darah menstruasi terus keluar hingga 15 hari, segera pergi ke puskesmas, rumah sakit, atau klinik untuk periksa oleh dokter. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat darah keluar? Pakailah pembalut. Pembalut ini sangat dibutuhkan untuk menstruasi karena mampu menampung dan mencegah darah agar tidak tembus pada celana atau rok yang sedang kita pakai. Tapi perlu kita ketahui, pembalut ada 2 macam loh, yaitu pembalut sekali pakai dan pembalut kain. Bagaimana sih cara menggunakan pembalut sekali pakai? Yang pertama, buka pembalut. Yang kedua, tempelkan sisi yang ada lem ke dalam celana dalam. Yang ketiga, tepatkan posisi pembalut agar tidak bergeser dan bocor. Lalu, jika sudah penuh, apa yang harus dilakukan? Jangan asal ambil aja ya. Yang pertama, lepaskan pembalut pada celana dalam. Yang kedua, lipat pembalut dengan hati-hati agar tidak jatuh. Yang ketiga, bungkus dengan kantong plastik gelap agar tidak malu. Lalu, buanglah pada sampah dan jangan buang pada toilet ya. Bagaimana sih cara membuat pembalut kain? Yang pertama, ambil sepotong kain tebal atau handuk kecil. Yang kedua, lipat kain menjadi 4 bagian membentuk persegi panjang. Yang ketiga, berikan double tip pada bagian bawah kain. Yang keempat, lekatkan pembalut pada celana dalam dan atur posisinya agar tidak bergeser ataupun jatuh. Kalau pembalut kain, apakah bisa dicuci? Tetaplah sama, yaitu dibuang. Karena jika dicuci tidak higienis dan membutuhkan air yang banyak, apalagi itu juga bisa timbulkan infeksi loh. Lantas, cara membuang pembalut kain bagaimana? Caranya tetap sama seperti pembalut sekali pakai ya. Kapan waktu efektif untuk mengganti pembalut? Pembalut harus diganti setiap 3 sampai dengan 4 jam sekali. Jika lebih dari itu, kulit bisa menjadi iritasi. Kenapa harus sering ganti pembalut padahal belum penuh? Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyakit pada vagina dan saluran kencing. Pembalut yang penuh membuat bakteri berkembang biak dan menimbulkan infeksi pada saluran rahim. Tips saat di sekolah. Yang pertama, bawa beberapa pembalut atau pembalut kain cadangan dari rumah untuk mengganti. Yang kedua, bawalah kantong plastik juga. Yang ketiga, bersihkan vagina atau kemaluan dari darah menstruasi saat mengganti pembalut sampai bersih ya. Yang keempat, selalu biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Apa yang harus dilakukan jika ada darah pada rok atau celana saat terkena darah menstruasi? Tenang, kamu bisa menutupi dengan tas atau jaket agar tidak mudah tembus. Seringlah mengganti pembalut dan bawalah cadangan pembalut saat ke sekolah atau bepergian. Apa saja yang akan dialami saat menstruasi? Yang pertama, kram perut. Cara atasinya dengan tidur telentang dan kompres perutmu dengan air hangat. Yang kedua, pusing. Cara atasinya yaitu dengan banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, perut kembung. Cara atasinya dengan banyak minum air hangat dan perbanyak makan sayur dan buah. Yang keempat,
Punggung pegal. Cara atasinya dengan lakukan peragangan ringan atau mandi dengan air hangat. Apa yang harus dilakukan saat lemas dan merasa lelah saat menstruasi? Yang pertama, istirahat yang cukup. Yang kedua, makan dan minum yang bergizi. Yang ketiga, konsumsi suplemen penambah darah dan zat besi. Demikian informasi yang bisa diberikan oleh dunia kesehatan. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.